saya sudah berada di jalan raya ini teman-teman, dimana saya tidak akan membahas tentang kenyamanan kendaraannya, quality drivingnya, tapi di sini saya akan mencoba membahas tentang fun-nya mobil klasik ketika kita berada di jalan raya. Apalagi kita ditambah dengan suasana mobil yang atapnya terbuka ini. Jadi mobil ini VW 181 Ting, dimana mobil ini adalah produksi Jerman teman-teman ya. Itu diproduksi buat Perang Dunia Kedua. Kalau kita membahas tentang quality drivingnya tentang mobil ini, memang ada sedikit yang aneh pada posisi pedalnya nih teman-teman. Di sini ada sedikit pundukan pada posisi ban depan kanan kiri. Jadi ketika saya membawa mobil ini, kaki saya sedikit ke kiri. Tidak ergonomis memang ya. Dan inilah mobil yang digunakan untuk tempur di negara Jerman teman-teman. Inilah ciri khas dari mesin VW yang bermesin 1600 dari VW 181 Ting ini, dimana suara fan beltnya terasa terdengar memang dengan kabin yang tidak ada rooftopnya ini. Tetapi inilah nikmat dari mobil klasik untuk fun drive-nya ketika saya memakainya di jalan raya, terutama ini di jalan perumahan teman-teman ya, dimana suara mesinnya memang ciri khas dari mesin VW ini seperti mesin VW pada umumnya, yaitu VW kombi, VW kodok, hampir mirip untuk suara-suaranya, dan mesinnya juga terdapat pada posisi belakang ini teman-teman. Kesan saya mengemudi mobil ini ketika di jalan perumahan seperti ini, untuk orang yang memiliki tingkat kejenuhan yang tinggi, saya rekomendasikan teman-teman buat kalian-kalian yang ingin menikmati jalanan perumahan ataupun pedesaan, mobil ini cukup enak banget, menghibur. Hal yang tidak akan kalian dapatkan ataupun kalian rasakan pada mobil modern saat ini, yaitu sensasi klasiknya ataupun bodinya yang cukup klasik dan berkarakter seperti mobil Jeep Willys untuk mobil VW Safari ini. Nama Safari itu sendiri muncul karena memang mobil ini ya seperti inilah, buat keliling-keliling ke perumahan, seperti kita serasanya itu bersafari teman-teman. Mobil ini juga dulu digunakan oleh camat ya, jadi mobil ini di Indonesia lebih terkenal dengan nama VW Camat teman-teman. Nama VW Camat itu sendiri muncul karena mobil ini digunakan di dalam beroperasian para camat-camat di Indonesia pada masa itu. Saya juga pernah membaca artikel tentang mobil ini, di mana mobil ini juga pernah dirakit Indonesia, tetapi diberhentikan, dan mobil ini juga stop berhenti produksi dikarenakan memang desain kaca ini terlalu dekat sama wajah ini teman-teman. Karena untuk tingkat keselamatannya cukup minim dan ini beresiko mengenai wajah atau mata saya. Jadi inilah sebabnya VW 181 Ting ini diberhentikan produksi. Yang saya rasakan dalam menggunakan mobil VW 181 Ting ini di dalam perumahan seperti ini, inilah nikmatnya memiliki mobil klasik yang tanpa atap, berwarna orange, dan menjadi perhatian oleh orang-orang di sekitar. Hal itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki mobil modern. Untuk suasananya, mobil ini serasa cocok ya dengan suasana perumahan ataupun pedesaan, apalagi pegunungan. Dengan dibekali 1600 cc, mobil ini tidak masalah lah ya kalau saya pakai ke dalam perjalanan nanjak turun di pegunungan. Apalagi mobil ini cukup bertenaga, dan mobil ini memang dipesan untuk diproduksi buat pertempuran dunia kedua teman-teman, yaitu oleh negara Jerman. Mobil ini juga memiliki ground clear-nya cukup tinggi, jadi ketika digunakan dalam perjalanan atau perdesaan yang memiliki jalan kurang baik, sensasi dengan menggunakan mobil VW Ting 181 ini ketika sore hari terutama teman-teman ya, kalian lihat sendiri ini suasana sore hari yang ada pada perumahan, dimana mobil ini serasa cocok dan serasa menghibur banget oleh pemilik mobil ini. Sayangnya memang mobil ini ketika saya pakai dalam perjalanan jauh ataupun siang hari, memang mobil ini tidak nyaman ya apabila siang hari karena atapnya yang cukup pendek
Sampai sini AC-nya pun juga tidak ada. Di sini hanya menggunakan ya ventilasi dari kaca samping kanan kiri ini sendiri. Dan untuk VW181 Ting ini yang berbeda dengan mobil Jepang, yaitu pada sisi transmisinya ya teman-teman. Untuk kita atret ke belakang, yaitu kita netralkan di tengah, kita tekan ke bawah, tekan ke kiri, dan tarik ke belakang. Seperti itulah untuk atret pada transmisi mobil VW Ting 181 ini. Mobil ini juga cocok buat teman-teman yang membutuhkan vintage ketika ingin pre-wedding. Jadi mobil ini ya layak lah daripada kalian menggunakan motor. Sepertinya pencinta mobil klasik, mobil ini cukup saya rekomendasikan buat pre-wed ataupun ya buat koleksi ya teman. Untuk harga mobil ini sendiri, meskipun mobil ini sudah tergolong tua, tapi harga mobil ini cukup fantastis teman-teman ya. Dengan mobil yang standar, tidak ada kerusakan ataupun semuanya original, mobil ini hampir dihargai 200 juta teman-teman. Dimana untuk harga paling murah yang pernah saya tanyakan kepada pemiliknya, mobil ini dihargai 75 juta. Untuk pemilik mobil ini sendiri, untuk merawat mobil ini dia membutuhkan hampir 56 juta untuk merestorasi mobil ini, apalagi ditambah sama kaca yang elektronik ini. Power window sudah teman-teman. Hanya ada pada VW Safari inilah yang saya pakai. Ini mungkin untuk memperbaiki ya ketika di jalan raya, karena memang dengan yang mobil lama ataupun model lama yang ongkel seperti ini akan terasa kurang nyaman. Dengan menggunakan mirror elektronik seperti ini, mobil ini ya mobil-mobil klasik rasa-rasa modern lah ya. Untuk mobil VW Ting 181 ini memang di Malang masih belum ada komunitasnya teman-teman ya. Karena mobil ini yang paling banyak komunitasnya yaitu di Jakarta, Bandung. Untuk di Bali sendiri mobil ini dibuat transportasi buat wisatawan teman-teman, terutama wisatawan asing ya. Mobil ini memang cocok buat wisatawan, apalagi di Malang ini teman-teman ya. Suasana pegunungan dan jalannya yang memang nanjak-nanjak, mobil ini tidak bermasalah. Tetapi untuk konsumsi bahan bakar saya rasa akan sedikit boros karena menggunakan mesin yang masih minim teknologi dengan cc 1600. Sekianlah sensasi penggunaan mobil ini di jalan raya dan di jalan perumahan teman-teman. Nah, jika kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe apabila kalian belum. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa komentar di kolom komentar teman-teman ya. Nantikan juga video saya berikutnya pada test drive mobil-mobil yang akan saya review. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.